Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang kembali melimpahkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat kepada kita sabarataan sehingga di siang Ahad ini kembali melanjutkan kegiatan majlis ilmu kita yang harapan kita, cita-cita kita, mudah-mudahan kegiatan majlis ini menjadi sebab kita meraih keridhaan Allah, menjadi sebab terampunkan dosa-dosa, menjadi sebab termudahkan urusan-urusan. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Lubabul Hadits, pertemuan yang terakhir kita tuntung membaca bab yang ke-14, yang mana bab ke-14 yang sudah kita baca pembahasan tentang keutamaan fardu. Hari ini masuk bab yang al-khamis asyar, ke-15 fi fadilatis sunan. Bab yang ke-15 ini berbicara tentang keutamaan sunnah-sunnah. Sebelum kita memulai tentang bab ke-15 ini, sebelum memulai membaca perlu kita tahu dan mengingat kembali hukum Islam itu ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Setiap kegiatan apapun yang kita gawi kada lepas dari 5 hukum ini. Apapun itu, kegiatan apapun, ibadahkah, kada ibadahkah, baik di luar rumahkah atau dalam rumah, baik di kampung atau di luar kampung, baik di siang atau di malam hari, kegiatan apapun yang digawi kita pasti kada lepas dengan 5 hukum itu. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ketika pian santai duduk di muka rumah mengopi, apakah kegiatan santai di muka rumah itu lepas dari nang 5? Masuk salah satu yang 5. Apa masuknya? Masuk kepada mubah. Apa mubah? Dapat pahala kada, dapat dosa kada. Mengopi santai muka rumah
kada lepas dari ahkamul khamsah, 5 hukum, yaitu masuk pada mubah. Bisa jadi mengopi muka rumah kada mubah, jadi haram. Kenapa? Mengopi muka rumah sambil memakai sempak, aurat kelihatan, haram jatuhnya. Bisa jadi mengopi muka rumah menjadi sesuatu yang sunnah pahalanya, artinya manggawi dapat pahala, meninggalkan kada apa-apa. Mengopi sambil mengetek tasbih, kegiatan apapun intinya kada lepas dari nang 5 ini, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Urusan bebinian di dapur sama, kada lepas dari yang 5. Ketika bebinian betetapas seember, masuk mana di peranahnya yang 5? Bisa kena wajib, bisa kena sunnahnya. Kapan menjadi wajib? Kalau disuruhakan laki, mentaati perintah laki. Kapan jadi sunnah? Laki kada menyuruh betetapas, tapi inya mempermudah urusan rumah tangga inya, 2 laki bini dan anak-anak, dapat pahala inya. Artinya jar ulun, jangan dikira berbicara hukum nang 5 itu sebatas ibadah aja, kegiatan apapun masuk. Yang hari ini kita fokus bab tentang sunnah. Dan di sini pun hadits-haditsnya, pembahasan sunnahnya lebih membahas kepada sembahyang sunnah. Kada nang umum kisah sunnah dalam kegiatan sehari-hari. Sunnah itu sendiri pemahamannya ma yuthabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang kalau orang menggawi inya dapat pahala, apabila ditinggal kada digawi kada ada apa-apa. Itu sunnah. Cuma kalau kada digawi rugi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati itnatai asyrata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Hadits yang pertama, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat di siang dan malam hari, barang siapa yang sholat di siang dan malam hari sebanyak 12 rakaat secara sukarela, dalam kurung salat sunnah mutlak, tulis gitu, secara sukarela dalam kurung salat sunnah mutlak. Barang siapa yang sholat di siang dan malam hari 12 rakaat secara sukarela dalam kurung sholat sunnah mutlak, tutup kurung, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan bangunkan baginya
niscaya Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di sorga. Niscaya Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Perhatikan di sini. Ujar Rasulullah, barang siapa nang sembahyang di siang dan malam hari, artinya dalam kurun waktu 24 jam. Dalam kurun waktu 24 jam ini inya manggawi sembahyang sunnah mutlak. Apa gerang maksud sembahyang sunnah mutlak? Sembahyang sunnah yang kada terikat sebab dan waktu tertentu. Sembahyang sunnah yang sifatnya sukarela, kada terikat sabab tertentu, kada terikat waktu tertentu. Kenapa? Ada sembahyang sunnah itu terikat dengan waktu kesunahannya. Contoh, rawatib, qabliyah, ba'diyah, sembahyang 5 waktu, itu salat sunnah yang terikat dengan waktu. Kadang qabliyah sebelum sembahyang fardu, kadang ba'diyah setelah sembahyang fardu. Itu salat sunnah yang terikat waktu, muakkad namanya. Ada sembahyang sunnah karena sebab tertentu. Contoh apa? Tahiyatul masjid. Kesunahannya terikat dengan masuknya seseorang ke masjid. Kadang-kala orang di tengah padang para, aku sengaja niat sembahyang tahiyatul masjid, jar bahlul. Itu satu solat yang terikat dengan sebab. Apa sebabnya? Masuknya pian ke masjid. Kadang-kala digawi tanpa ada sebab itu. Ada sembahyang sunnah itu nang kada terikat apa-apa, kada karena sebab waktu, kada karena sebab tertentu. Itu disebut salat sunnah mutlak. Arti dari mutlak itu talapas. Atlaqa yutliqu dalam bahasa Arab itu artinya melepas. Salat sunnah mutlak, salat sunnah yang terlepas dari sebab tertentu atau waktu tertentu. Tiba-tiba kita hendak menggawi aja, aku sengaja sholat sunnah, Allahu Akbar, itu sunnah mutlak. Paham lah kira-kira. Dan sholat sunnah mutlak tuh kada ada batasan, berapa rakaat pun jadi. Sebagaimana Imam Junaid al-Baghdadi tiap hari saban membuka toko di Baghdad, sidin sembahyang sunnah mutlak 300 rakaat. Saban buka toko pian bang 2 rakaat gen amun dah gawe di toko seorang dah 300 rakaat saban bagi sidin tiap membuka toko. Nah itu sunnah mutlak. Ini je Rasul, barang siapa sholat di siang dan malam hari, artinya dalam kurun waktu 24 jam, berjumlah 12 rakaat digabung, baik terpisah-pisah atau sekaligus 12 rakaat sunnah mutlaknya, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat saja sunnah mutlak, kada ada sebab tertentu. Apabila waktunya, entah pian gawi habis maghrib bisa, entah pian gawi sebelum guring bisa, entah pian gawi tengah malam bisa, entah pian gawi setelah sembahyang duha pagi bisa, entah habis zuhur bisa. Dalam sehari 24 jam itu ada 12 rakaat sunnah mutlak dagawi. Apa fadilatnya? Setelah pian wafat, pian akan melihat rumah pian telah Allah bangunkan di surga.
Kayak apa Beb rumah di surga tuh Beb? Dari kesibot kah dindingnya? Kada. Kalau pang bahannya murah, bah kesibot. Atapnya kayu halaban. Mahayal. Kalau sudah Allah nang arsiteknya, jangan dikira nang kayak rumah-rumah di dunia. Diduhat di rumah paling bagus, rumah siapa? Itu kadada seimpil kukunya dengan rumah nang di sorga. Jangan mahayal-hayal rumah di sorga tuh dinding kesibot, catnya maritek, lawangnya, atapnya rumbia aja bilang. Kacau. Pokoknya kalau sudah berbicara sorga itu hal nang dahsyat. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Mata manapun tidak pernah melihat, mata manusia manapun yang pernah lahir di dunia mulai bahari sampai kena kiamat kada pernah akan melihat mamiripan lawan sorga nang ada dalam sorganya Allah. Wala udunun sami'at, telinga manapun yang pernah ada di muka bumi mulai bahari sampai kena hari kiamat kada akan pernah mendengar sifat-sifat rinci akan keluar biasaan sorga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan sifat sorga itu tidak akan pernah terbayangkan di hati manusia manapun. Kita nih kawa hati membayang-bayangakan seindah-indah bangunan, bekijim mata membayangkan bangunan paling mewah, semewah apapun kawa pian bayangkan dalam imajinasi pian, kadada menyamai seujung kukunya akan mewahnya sorga Allah. Nang sembayang 12 rakaat sunnah tatawwu sukarela atau salat sunnah mutlak dalam kurun waktu 24 jam sehari semalam, Allah bangunkan sebuah rumah baginya surga. Sekali barang gawi seumur hidup. Allahu Akbar. Hadits yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla fajri rak'ataini wa qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-asri dakhala al-jannah. Barang siapa yang sholat sunnah sebelum subuh sebanyak 2 rakaat, barang siapa yang sholat sunnah sebelum subuh, maksudnya sebelum sholat subuh, masuk sudah waktu subuh tapi sebelumnya menggawi sholat subuhnya. Barang siapa yang sholat sebelum subuh sebanyak 2 rakaat, wa qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an, dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat dan setelah zuhur 4 rakaat, wa arba'an qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar, dakhala jannah, niscaya inya akan masuk surga. Nah ini perlu dijelaskan, salat sunnah rawatib, kalau perlu dicatat, salat sunnah rawatib atau salat sunnah yang menggiring dengan salat 5 waktu terbagi 2. Salat sunnah rawatib
Apa bib salat sunnah rawatib? Salat sunnah nang menggiring umpat lawan salat fardu, itu rawatib ngarannya. Terbagi dua rawatib itu. Ada yang muakkad, ada yang kada muakkad. Nah, ini masalah qobliyah ba'diyah yang 5 waktu. Disebut juga dengan salat sunnah rawatib. Perlu paham biar ini. Salat sunnah qobliyah ba'diyah atau rawatib itu terbagi dua. Ada yang muakkad, ada yang kada muakkad. Ghair muakkad bahasa Arabnya. Muakkad dan ghairu muakkad. Yang muakkad adalah salat sunnah rawatib yang kada pernah ditinggal Rasulullah, baik dalam perjalanan atau tidak dalam keadaan musafir. Salat sunnah rawatib yang muakkad itu salat sunnah yang kada pernah ditinggal Nabi, baik saat sidin musafir atau kada kemana-mana. Itu muakkad. Salat sunnah rawatib yang muakkad adalah yang kada pernah ditinggal Nabi, baik dalam keadaan musafir, sidin atau kada pernah ditinggal. Dan jumlahnya 10 rakaat yang muakkad ini. Apa 10 rakaat itu? Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Itu kada pernah ditinggal oleh Nabi. 2 rakaat sebelum subuh. 2 sudah. 2 rakaat sebelum zuhur. 4 sudah. 2 rakaat setelah zuhur. 6. 2 rakaat setelah maghrib. 8. 2 rakaat setelah isya. 10. Itu muakkad, kada pernah ditinggal Nabi. Apa aja tadi? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya 10 rakaat. Itu muakkad, rawatib muakkadah. Apa maksudnya? Nang kada pernah ditinggal Nabi sama sekali. Asar kada ada di situ, kada termasuk. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Nah, zuhur 4. 2 sebelum, 2 sesudah. Maghrib 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Asar kada ada di situ yang muakkad. Ini salat sunnah rawatib yang muakkad, yang kada pernah ditinggal Rasulullah. Jumlahnya 10 rakaat. Ada yang kedua, ghairu muakkad. Salat sunnah yang 4 lawan 5 waktu juga, tapi Nabi kadang meninggalkan, kada digawi. Kadang digawi, kadang kada. Jumlahnya berapa? 12 rakaat. Yang tadi 10, yang kada muakkad 12. Kadang digawi Rasulullah, kadang ditinggal. Apa aja yang 12 ini yang tidak muakkad? 2 rakaat lain sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur tambahan dari 2 rakaat sebelumnya yang muakkad. Jadi 4 sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur tambahan dari 2 nang muakkad. Jadi sebelum 4, setelah zuhur 4. Pahamlah maksudnya? 2 yang muakkad sebelum zuhur, 2 yang kada muakkad. Setelahnya sama, 2 yang muakkad, 2 rakaat kada muakkad. Jadi 8 rakaat untuk zuhur aja. 4 sebelum, 4 sesudah. 4 sebelum pun terbagi 2. Yang muakkad 2 rakaat, yang kada muakkad tambahan rakaat ketiga dan keempat.
dipisah salam gitu. Paham? Berapa rakaat dah? 12 tadi. Belum 8, 4 hanya. 2 sebelum zuhur tambahan dari 2 yang muakkad, 2 setelah zuhur tambahan dari yang muakkad. Jadi 4 sudah. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Nah, asar di sini ada. Tapi 4 rakaat. Dan ini tidak muakkad. Tapi Nabi kadang menggawi, rancak digawi Nabi, kadang ditinggal. Berapa jumlah dah? 8. Kemudian lagi 2 rakaat sebelum maghrib. Sebelum. Ini kadang digawe, kadang kada oleh Nabi. 2 rakaat sebelum maghrib. Berapa dah? 10. 2 rakaat sebelum isya. 12. Ini yang ghairu muakkad. Terekam belum nih? Boleh kita. Yang muakkad ada berapa rakaat tadi? 10. Apa aja? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang kada pernah ditinggal Nabi. Yang ghairu muakkad atau yang tidak muakkad, yang rancak ditinggal atau pernah digawi, pernah ditinggal oleh Nabi. Ada 12. 2 sebelum zuhur tambahan dari yang muakkad. 2 setelah zuhur tambahan dari yang muakkad. 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Subuh kadada subuh. Subuh ada muakkad aja. Nang kada pernah ditinggal Nabi, yaitu 2 rakaat sebelum digawi. Nah, ini harus paham kita. Salat sunnah rawatib, salat sunnah nang kesunahannya terikat dengan 5 waktu. Kadang sebelum, kadang sesudah. Itu terbagi 2, ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Yang muakkad adalah yang selalu digawi Nabi, kada pernah ditinggal, baik keadaan musafir atau kada. Ada yang tidak muakkad, pernah ditinggal, pernah digawi. Ini 10 rakaat yang muakkad, yang tidak muakkad 12 rakaat. Nah, bolehkah hadis yang kedua? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man shalla qabla fajri rak'ataini." Barang siapa yang salat sunnah sebelum menggawi subuh sebanyak 2 rakaat. Ini muakkad ke ghairu muakkad? Muakkad. Menggawi sembahyang sunnah sebelum bersubuh. Sudah masuk waktu subuh, orang sudah adzan, tapi sebelumnya menggawi salat subuhnya 2 rakaat. Kemudian wa qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Sembahyang apa itu? Muakkad ghairu muakkad masuk. Yang muakkad 2, yang ghairu muakkad 2. Ba'diyah sama, muakkad 2, yang ghairu muakkad 2. Wa arba'an qabla al-asri, dan barang siapa yang salat sebelum asar 4 rakaat, muakkad kada tuh? Kada muakkad. Yang menggawi ini jar Nabi dakhala jannah, akan masuk surga. Yang istiqomah. Salat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum asar. Ada riwayat lain tentang sembahyang qabliyah asar itu, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah menyayangi seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Memang kada muakkad, tapi riwayatnya bagus. Makanya hendak nyaman hidup selalu di bawah rahmat Allah, qabliyah asar 4 rakaat. Hadis ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail.
Barang siapa sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, maka ia akan mendapat pahala bagaikan memerdekakan salah seorang keturunan Nabi Ismail. Barang siapa sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, ini tadi muakkad kada? Gabung antar muakkad dan tidak muakkad atau ghair muakkad. Maka ia akan mendapat pahala bagaikan memerdekakan salah satu keturunan Nabi Ismail. Hadits ketiga ini ada pelajaran penting yang harus kita garis bawahi. Di luar dari pembahasan sholat sunnahnya, ujar Rasulullah sendiri yang sembahyang sunnah 4 rakaat sebelum menggawi duhur, inya dapat pahala bagaikan memerdekakan salah seorang keturunan Nabi Ismail. Maksudnya memerdekakan itu kayak apa? Apabila ada salah seorang keturunan dari Nabi Ismail menjadi budak, hamba sahaya, inya merdekakan dengan duitnya, inya beli, inya tukari budak tadi yang turunan Nabi Ismail, kemudian inya merdekakan, pahalanya ganal. Ini pun memiliki pelajaran penting. Apa pelajarannya? Bahwasanya di mata Rasulullah sendiri ada perbedaan keturunan. Dalam kacamata Islam, keturunan seseorang yang mulia tidak sama nilainya dengan seseorang yang tidak memiliki garis keturunan orang mulia. Dari mana kita menyimpulkan itu? Nabi sendiri menyampaikan orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum duhur, inya dapat pahala bagaikan memerdekakan keturunan Nabi Ismail. Artinya pahalanya besar, ganam. Dan memerdekakan keturunan Nabi Ismail lebih besar daripada memerdekakan seseorang yang tidak mempunyai garis keturunan kepada orang mulia. Dalam kacamata Nabi sendiri ada perbedaan, dan itu tidak terlepas dari kehendak dan ketentuan Allah. Sama halnya batu kerikil kada sama lawan emas. Kira-kira orang menyuarakan, sama aja emas lawan batu kerikil, waras kada orang mengarasi inya, wah ini emas ini sebongkah lawan batu kerikil sama gananya, ini sama aja pada batu. Orang-orang yang waras yang melihat ini batu kerikil itu akan mengomentari ikan kada waras. Karena sudah ketentuan Allah dari segi ekonomi khususnya, nangaran sesuatu yang sifatnya jarang, yaitu emas. Jumlah emas berbanding batu kerikil jauh lebih sedikit. Dari situlah nilai emas lebih bernilai dari batu kerikil. Emas batu kerikil banyak betul di sungai. Kalau emas, semakin suatu benda itu jumlahnya sedikit semakin bernilai.
emas dan batu kerikil itu memang sudah kehendak Tuhan, nilainya beda, lebih mulia emas. Begitu pula masalah keturunan. Ada kau protes kita, Allah nang berkehendak sebagaimana berijekun emas lebih bernilai daripada batu kerikil. Ada yang memaksakan, sama aja bertahan pada manusia. Nabi sendiri membedakan, ikan mau umpatin Nabi kan, mau umpatin nafsu ikan yang menyimpulkan gaya itu, hendak menyamakan seberat sama. Nah, kira-kira paham ya? Kadang-kadang kita menolak apa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ujar Allah, keturunan Nabi lebih mulia dari yang biasa. Kita hendak menolak, cari agama selain agama Islam, cari Tuhan selain Allah, amal sedangkan nyatanya Allah mencipta kita satu-satunya. Kita sekedar hamba, apa ujar Tuhan A harus ada. Amun kita menentang ujar Tuhan A, kita hendak B. Itu orang-orang yang beriman. Nabi sendiri membedakan turunan dari Nabi Ismail dan orang yang tidak berdarah kepada Nabi Ismail beda di mata Nabi. Apa buktinya, Beb? Ini hadis. Orang yang sembahyang duhur, sembahyang sunnah sebelum duhur 4 rakaat, pahalanya besar, jar Nabi, bagaikan memerdekakan keturunan Nabi Ismail. Bukti bahwa keturunan Nabi Ismail di mata Nabi sendiri lebih mulia daripada turunan yang bukan dari turunan para nabi. Karena Rasulullah sendiri dari Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira paham? Berbalik kepada fokus hadis ini sesuai bab keutamaan sembahyang sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Pahalanya gana bagaikan memerdekakan keturunan Nabi Ismail. Tapi ingat, ini pembahasan sunnah. Jangan sampai pian fokus pada sesuatu yang sunnah, yang wajib tapuntal. Mendengar gana pahala ini, gana pahala ini. Lalu ya sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat, bah masuk waktu asar kada sembahyang asar. Ini salah. Kayak apapun caranya, fokuslah kepada yang fardu dahulu. Fokuslah pada yang wajib dulu. Mendengar sembahyang duha sunnah, kalau barang siapa sembahyang duha akan jauh dari kefakiran, hidupnya nyaman. Bahimat sembahyang duha 8 rakaat, bersubuh kada. Salah, fokus yang fardu. Logikanya kalau yang sunnah aja bisa jadi sabab untuk mudahnya rezeki, apalagi yang fardu. Itu logikanya. Yang sunnah aja kadang jadi sabab mudahnya rezeki, apalagi yang fardu. Karena yang pokok adalah yang fardu. Kira-kira paham? Hadis keempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallah wal malaikah kutiba lahu bara'atun minan nar. Barang siapa salat sunnah 2 rakaat di sini dalam syarah baik sunnah atau fardu. Barang siapa salat 2 rakaat baik fardu atau sunnah fi khala'in, dalam kesendirian, dalam kesunyian, kesendirian, la yarahu illallah wal malaikah, kadada yang melihat inya kecuali Allah dan malaikat.
kutiba lahu bara'atun minan nar, maka inya akan dicatat bebas dari neraka. Sembahyang 2 rakaat dalam kesendirian, maksudnya kada denang tahu di tengah hutan contohnya, lagi menurih sorangan ke tengah hutan, membawa tape, sudah berwudu, mengampar sejadah, sembahyang 2 rakaat tengah hutan, tapi bujuri kiblat dulu, bawa kompas dan yang lain, jangan bahapal. Kemanapun aku sholat bakal Allah tahu. Kadang mau kayak itu, ada aturan fikih. Atau kadusa di padang bara, di mana beb? Di rumah, dikunci sorangan di kamar. Atau tengah malam pas orang guringan, kada denang tahu. Intinya fi khalain, dalam kesendirian. La yarahu illallah, kada denang melihat kecuali Allah dan malaikat aja nang tahu. Allah dan malaikat aja nang memantau, nang melihatnya. Kutiba lahu bara'atun minan nar, inya akan tercatat bebas dari neraka. Asal bujur sembahyangnya tadi, khusyuk, mengharap ridha Allah, bujur-bujur dari awal takbir sampai salam itu kada kesana kemari pikirannya, semata menyembah Allah Ta'ala, semata-mata mengabdi kepada Tuhan, sadar akan banyaknya dosa, mengharap ampunan, mengharap ridha. Sembahyang dalam keadaan tadi kada denang tahu kecuali Allah dan Rasul, kesendirian inya menggawi, tercatat bebas dari nerakanya. La ilaha illallah. Sembahyang dalam kesendirian itu yang kawak menggawi hanya orang-orang nang imannya kuat, yang mahir mengharap pujian makhluk kolernya, yang mahir kada sembahyang kecuali ada orang, kada bakal tergawi nang kayak gitu. Nya ada juga nang sembahyang ketika ada orang, kada ada orang koler. Ketika ada mintuha pina ciling-ciling marangot sedikit, lalu mengambil ke sajadah. Banyak itu ada tagawe sembahyang. Nah ini bahaya namanya itu. Ada unsur kemunafikan dalam hatinya. Sembahyang dalam kesendirian 2 rakaat kada denang tahunya kecuali Allah dan Rasul. Fadilatnya luar biasa. Jangan pulang dalam kesendirian, sudah di tengah padang para, sudah kada denang tahu, tapi berselfie, diupload, ribuan mata pulang melihat dan tahu. Kada jua itu kada benar. Intinya kada ada nang tahu infonya, ikam aja lawan Tuhan nang tahu menggawi itu. Rahasia antar kita lawan pencipta aja, lawan para malaikat. Jangan ada di foto berselfie lagi sholat di tengah padang para guys. Wow. Hashtag mengharap bebas dari neraka. Wow. Bahlul. Kada itu. Jadi kada lalu orang dapat infonya antar pian lawan Tuhan aja. Rahasia antar pian berdua, antar pian lawan Allah dan malaikat, itu aja. Itu nang dapat fadilat tadi, kutiba lahu bara'atun minan nar. Hadits kelima, wallahu a'lam. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil yang dihadiahkan untuk almarhum Arba'in bin Arfan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la